Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah, para Ketua Pengurus Daerah Tarbiyah Verti seluruh Indonesia, hadirin para peserta Rapat Kerja Nasional Rakernas 2 Tarbiyah Verti yang berbahagia. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kegiatan Rakernas 2 Pengurus Pusat Tarbiyah Verti dapat diselenggarakan secara nasional di Jakarta. Setiap perhelatan rapat kerja organisasi yang dihimpun dalam momen nasional tentulah memiliki gema gaung yang sangat strategis, utamanya dalam rangka melahirkan kebijakan-kebijakan program kerja organisasi. Tujuannya agar program kerja organisasi dapat menghasilkan berbagai kemaslahatan sebagai implementasi visi, misi, dan tujuan organisasi secara nasional. Selain itu, Mukernas merupakan perwujudan komitmen dan akuntabilitas organisasi dalam merealisasikan amanat musyawarah nasional Munas sebelumnya kepada Munas yang akan datang. Sebagai ormas, Tarbiyah Verti telah berkomitmen untuk bersatu dalam islahnya pada tahun 2016 yang silam, yang disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi. Islah ini menyepakati kedua belah pihak untuk bahu-membahu bersatu dalam limbai tangan, seiring dalam langkah juang, sekata dalam tutur lisan, dan serangkul dalam perilaku perbuatan. Allah sangat menyukai terjadinya islah, sebagaimana diungkapkan dalam kalamnya pada surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan kamu, sekatakan hatimu, sehingga dengan kurnianya kamu menjadi bersaudara, sedangkan kamu berada di tepi yang kehancuran, neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana, dari kehancuran itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Komitmen islah, artinya yang perdamaian, yang diikat dengan perjanjian ini tentu bukan basa-basi, apalagi hanya sebuah hiasan lisan yang menjauh dari hati, tapi sebuah janji bersama untuk berkontribusi dalam pembinaan umat dan melaksanakan tugas kenegaraan dan kebangsaan. Pembinaan umat yang dimaksud adalah mencerdaskan, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen keumatan dan kebangsaan ini terbingkai pada pilar Tarbiyah Verti, yakni pendidikan, dakwah, dan sosial keumatan. Oleh karena itu saya harapkan janganlah amanat islah ini, jalankanlah amanat islah ini dengan ikhlas agar menjadi kekuatan bagi organisasi. Jadikanlah
pula komitmen islah ini sebagai ruh perjuangan agar menjadi lokomotif dalam gerakan organisasi yang dinamis. Diharapkan dengan komitmen tersebut, organisasi dapat berkembang kompetitif di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi digital saat ini yang penuh tantangan dan disrupsi, namun juga membawa peluang dan harapan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada Tarbiyah Perti sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Islam untuk meningkatkan berbagai upaya islahul ummah, perbaikan umat di semua bidang secara konkret, baik menyangkut akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Melihat rekam jejak historisnya, kelahiran Tarbiyah Islamiyah Perti 93 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 5 Mei 1928, sangat kuat dengan rajutan adat dan agama. Tarbiyah Perti lahir di tengah umat dan bangsa yang tengah konsen membingkai wawasan dan perjuangan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa bersamaan dengan tahun lahirnya Sumpah Pemuda. Misi suci inilah yang terus dibawa oleh seorang ulama ternama dari Sumatera Barat yang dikenal dengan julukan Enyi Canduang. Beliau adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliau dikenal juga selain sebagai ulama ternama, juga tokoh pejuang kemerdekaan. Secara konkret, kehadiran Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dalam kancah keumatan, kebangsaan, dan keindonesiaan dapat dicatat antara lain sebagai berikut. Pertama, beliau sebagai tokoh yang merajut hubungan sinergis yang sangat kuat antara adat, agama, dan umara. Sehingga dengan ikhtiar ini, beliau dapat menyatukan kaum ulama dan kaum adat, serta birokrat, pemimpin masyarakat atau umara, yang dikenal dengan tiga tungku sejarangan. Artinya 3 pilar utama tegaknya masyarakat, yakni ulama, tokoh adat, dan umara. Dari 3 pilar inilah lahir sebuah fatwa adat yang dipegang pakai oleh masyarakat Minang dimanapun berada, yang berbunyi adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah, syara mengatur, adat memakai. Kedua, beliau juga melalui Ormas Tarbiyah Islamiyah Perti pada masa kemerdekaan membentuk Laskar Muslimin dan Laskar Muslimat sebagai partisipasi dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankannya dari penjajah kolonial. Ketiga, beliau juga adalah ulama dan tokoh masyarakat yang turut mengawal dan mengisi pembangunan masyarakat pasca kemerdekaan melalui pendidikan, dakwah, sosial keumatan, dan sosial politik dalam mengisi kemerdekaan. Yang keempat, beliau adalah anggota konstituante tertua yang sekaligus diamanatkan sebagai pimpinan sidang konstituante pertama pasca agresi kedua di tanah air. Tentu saja sidang perdana ini sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan Indonesia saat itu dan ke depannya. Melihat rekam jejak sejarah dan perjuangan beliau yang sangat intens dan gigih ini, mulai dari gerakan Sumpah Pemuda, kemerdekaan, pasca kemerdekaan, hingga masa Orde Baru, Orde Lama dan Orde Baru, tentu perlu kita apresiasi. Saya juga mendapat informasi tentang adanya dukungan dan dorongan masyarakat dari berbagai kalangan yang telah disampaikan pada pemerintah pusat agar ulama dan tokoh besar Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini dapat diangkat menjadi pahlawan nasional. Semoga ikhtiar ini diberikan jalan kemudahan. Demikianlah
sambutan saya pada kegiatan Rakernas 2 Tarbiyah Perti ini, semoga Rakernas ini melahirkan pikiran-pikiran cerdas yang dapat dilaksanakan secara konkret dan nyata bagi kemaslahatan umat dan bangsa dalam melaksanakan dakwah yang rahmatan lil alamin. Saya kembali mengingatkan agar kita semua melaksanakan protokol kesehatan, prokes, agar terhindar dari penularan wabah COVID-19. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.